sejarah, legenda, seni, adat, dan budaya Nusantara. Di belahan timur Tatar Sunda, kemegahan dan keindahan puncak Tampomas merupakan saksi bisu atas keberadaan Sumedang. Sumedang bukan cuma nama kabupaten biasa, tapi Sumedang adalah sebuah kerajaan dengan nama Sumedang Larang dan merupakan penerus kerajaan Pajajaran yang menguasai Tatar Sunda. Berawal dari wafatnya Prabu Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir yang berkuasa pada tahun 666 sampai 669 Masehi, maka tahta kekuasaan itu jatuh kepada menantunya, yaitu Tarusbawa, yang menikahi dengan putri sulungnya, yakni Dewi Manasih. Karena Tarusbawa secara pribadi lebih memilih untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda atau Sundapura, yang sebelumnya merupakan bagian kekuasaan Tarumanegara. Maka pada saat itulah pusat kota Raja Tarumanegara dipindahkan ke Pakuan, wilayah Bogor sekarang. Dengan peristiwa ini, maka pihak kerajaan Galuh yang sebelumnya merupakan bawahan Tarumanegara yang dipimpin oleh Wreti Kandayun yang berkuasa sejak tahun 612 Masehi, memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Saat itulah Tatar Sunda terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan batas wilayah Sungai Citarum. Wilayah Kerajaan Sunda dari Sungai Citarum membentang ke arah barat sampai ke pesisir Banten, bahkan sampai ke Sumatera bagian selatan. Sedangkan Kerajaan Galuh dari Sungai Citarum membentang ke arah timur sampai Sungai Cipamali Kaliberbes dan Sungai Serayu di wilayah Cilacap, Jawa Tengah sekarang. Kerajaan Galuh dengan pusat kota raja di Kawali, wilayah Kabupaten Ciamis sekarang. Seiring perjalanan waktu pada abad ke-15, ketika dua kerajaan besar di Tatar Sunda menjadi satu kembali dengan nama Kerajaan Sunda Galuh atau Galuh Pakuan, atau juga lebih dikenal dengan nama Pajajaran. Dengan pusat kota raja di Pakuan, daerah Bogor sekarang. Pajajaran mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang berkuasa pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Dan pada masa itu, di belahan timur Tatar Sunda telah berdiri kerajaan kecil bernama Tembong Agung, dengan penguasa pertamanya adalah Prabu Guru Aji Putih. Dari perkawinannya dengan Ratu Inten Dewi Nawangwulan dikaruniai seorang putra yang kemudian sebagai penerus tahta, yakni Prabu Taji Malela. Pada suatu hari terjadi keanehan. Langit berwarna lembayung, awan berarak bagai selendang. Dalam bahasa Sunda disebut Malela. Saat itulah Prabu Taji Malela berseru,
Ingsun medal, ingsun madangan. Ingsun medal yang artinya aku lahir, ingsun madangan yang artinya aku penerang. Kata-kata inilah yang menjadi nama Sumedang. Taji Malela dikaruniai dua orang putra, yaitu Lembu Agung dan Gajah Agung. Tahta kerajaan diteruskan oleh Lembu Agung, sedangkan Gajah Agung diberi sebidang tanah di Ciguling dekat kota Sumedang sekarang. Taji Malela menguasai ilmu kasumedangan yang terangkum dalam kitab Waruga Jagat. Di desa Pasanggerahan itulah mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Sumedang Larang. Sepeninggal Gajah Agung, tampuk kepemimpinan diteruskan oleh Nyimas Patuakan, yang kemudian dilanjutkan kembali oleh putrinya, yaitu Ratu Inten Dewata atau bergelar Ratu Pucuk Umun. Pada masa inilah pusat kepemerintahan Sumedang Larang dipindahkan ke Kutamaya. Ratu Pucuk Umun menikah dengan seorang ulama dari Cirebon yang dikenal dengan sebutan Pangeran Santri. Pada masa itulah masyarakat Sumedang berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan di kemudian hari, tepatnya tahun 1578 Masehi, putranya yaitu Pangeran Angkawijaya naik tahta dengan gelar Prabu Gesan Ulun. Tidak berselang lama, tepatnya pada tanggal 8 Mei 1579 Masehi, Keraton Pajajaran diserang oleh pasukan Surosoan Kesultanan Banten pimpinan Maulana Yusuf. Keraton hancur rata dengan tanah dan dengan ditandai dirampasnya batu penobatan yang disebut Palangka Sriman Sriwacana yang diboyong ke Banten. Maka berakhirlah keturunan Raja-Raja Sunda, berakhirlah kekuasaan Pajajaran. Tapi ternyata masih ada yang terselamatkan, yaitu mahkota kebesaran kerajaan Pajajaran yang terbuat dari emas murni, yaitu Mahkota Binokasih Sang Hyang, yang lolos dibawa lari oleh 4 punggawa kepercayaan raja atau Kandaga Lante, yaitu Ki Sang Hyang Hau, Ki Sang Hyang Nanggonan atau Batara Dipati Dirawijaya, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana, dan kemudian menyerahkannya ke Prabu Gesan Ulun Raja Sumedang dengan harapan meneruskan kelanjutan kejayaan Pajajaran. Dan pada saat itulah Prabu Gesan Ulun memaklumatkan bahwa kerajaan Sumedang Larang adalah kerajaan mandiri yang lepas dari kekuasaan Cirebon, dan sebagai penerus sah kerajaan Pajajaran yang wilayahnya seluruh Tatar Sunda kecuali Banten dan Cirebon. Demikian sekilas mengenai kerajaan Sumedang Larang. Terima kasih. Nantikan tayangan sejarah legenda seni adat dan budaya daerah terdekat Anda di saluran Prabu Gesan Studio.